indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Bapak, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan memberkati kami dan kami mau mempersembahkan doa malam kami. Kami menyerahkan untuk terus Tuhan memberikan perlindungan dan pimpinan semua yang kami kerjakan dalam doa ini. Ketika kami memuji menyembah Tuhan, kami merenungkan firman-Mu dan kami melayani Tuhan dengan doa, semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach Isa alaihi salam, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kita, menjadi pegangan kami. Nah, saudara-saudara sekalian, doa malam itu temanya berbeda dengan yang doa pagi ya. Untuk diketahui bahwa kita juga mengadakan doa pagi bersama-sama setiap hari Senin sampai Sabtu pada jam 5 pagi, saudara. Kalau temanya itu membaca Alkitab secara keseluruhan dan direnungkan, mulai Kejadian pasal 1 ayat 1. Sekarang sudah sampai kitab 2 Raja-Raja. Tapi kalau doa malam itu didedikasikan untuk menjawab pertanyaan. Makanya kalau saudara memiliki pertanyaan rohani, silahkan dikirimkan kepada kami. Dan kalau kami bisa menjawabnya, kami akan mencoba menjawab menjadi tema-tema dalam doa malam kita.
Dan doa malam juga seringkali temanya berkaitan dengan apa yang terjadi di sekitar kita dalam zaman ini. Kalau ada hal-hal sedang viral yang perlu kita pahami atau kita cermati dengan kacamata firman Tuhan, ya dengan sudut pandang firman Tuhan, maka kita mencermatinya dari sudut pandang firman Tuhan, saudara-saudara. Nah, kali ini kita akan memperhatikan kitab Ibrani, pasal yang ke-10 ayat 25, yaitu mengenai pertemuan ibadah, ya, pertemuan ibadah. Firman Tuhan berkata demikian, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, ini hanya satu ayat saja yang kita perhatikan sore hari ini. Ini mengenai pertemuan ibadah. Firman Tuhan ini berupa larangan dan juga anjuran, larangan dan perintah, ya, karena diakhiri dengan akhiran lah, ya, janganlah, lalu marilah. Ya, jadi di situ dikatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Nah, mari kita menyadari dulu apa yang disebut ibadah, saudara. Ibadah itu kalau nggak salah di dalam bahasa Inggris diterjemahkan service, ya. Jadi ibadah itu adalah sikap hati yang ditujukan kepada Tuhan, dan bahkan di dalam suatu waktu, dan dimengerti kalau sekarang ini secara bersama-sama menyembah Tuhan. Ya, ibadah adalah menyembah Tuhan bersama-sama, yang umum kita mengerti sekarang seperti itu, ya. Ibadah itu menyembah Tuhan bersama-sama. Nah, pada umumnya kalau umat Kristiani memahami beribadah itu hari Minggu, pergi kebaktian, seperti itu, ya, kebaktian. Tapi sebetulnya kalau ibadah itu sendiri memiliki pengertian yang luas, karena orang berkata bahwa berbuat baik itu juga bagian dari ibadah, mempersembahkan sesuatu itu bagian dari ibadah, ya. Berbuat kebajikan itu bagian dari ibadah. Jadi ibadah itu sebetulnya menyembah Tuhan. Ibadah itu secara praktis, kalau saya memahaminya, ibadah itu menyembah Tuhan, menyampaikan penyembahan kepada Tuhan. Nah, itu ibadah. Tetapi secara spesifik lagi, beribadah itu orang lebih banyak mengerti isinya kebaktian, yaitu berbakti kepada Tuhan, seperti itu. Jadi yang namanya berbakti kepada Tuhan ini sebetulnya juga memiliki pengertian yang luas, saudara. Bukan hanya hari Minggu ketika di gereja saja atau di rumah ibadah saja, tapi kita dalam melakukan doa malam ini juga bagian dari ibadah, kan begitu? Itu loh, saudara. Nah, hanya yang dimaksudkan dengan ibadah di sini di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25 ini, rupanya ibadah yang dilakukan secara kolektif. Karena di sini dinyatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Nah, jadi bukan hanya ibadah, tapi ada pertemuan ibadah. Nah, pertemuan ibadah ini dipahami sebagai berbakti bersama-sama,
dalam kebaktian seperti itu saudara ya. Nah, kalau dalam pertemuan ibadah yang dirasa lebih komplit lagi, isinya meliputi beberapa unsur ya, unsur atau tindakan ibadah atau perilaku ibadah ya. Dalam beribadah yang berupa pertemuan yang kita lakukan adalah satu, menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan itu termasuk memuji itu menyembah, memuliakan, seperti itu ya. Menyembah Tuhan yang pertama. Kemudian yang kedua, memperhatikan firman Tuhan. Yang ini lebih ditekankan mulai perjanjian baru. Jadi di perjanjian baru itu para rasul memberikan pengajaran. Di dalam ibadah, di rumah-rumah ibadah itu memberikan pengajaran. Kalau sekarang malah menjadi hal utama gitu ya. Ya, kecuali menyembah juga memperhatikan firman Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Makanya pengajaran itu harus ada. Nah, kemudian yang berikutnya adalah berdoa. Ibadah itu diwarnai dengan doa, mulai dari awal sekali sudah berdoa dan nanti ditutup dengan doa, ada doa syafaat dan seterusnya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah persembahan, saudara. Jadi dalam beribadah itu tidak bisa dipisahkan dengan persembahan. Ini yang banyak orang tidak menyadari. Saya memperhatikan ya, terutama anak-anaknya orang Kristiani ya, yang saya pahami seperti itu, fakta ini. Jadi kalau orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan percayanya itu setelah dewasa, tadinya bukan orang percaya, kemudian menjadi percaya Tuhan, itu pun masih ada dibagi dalam beberapa jenis ya. Ada orang yang percaya karena sungguh-sungguh mengalami panggilan Tuhan, tapi ada yang ikut-ikutan, misalnya karena pernikahan, seperti itu. Nah, kalau karena pernikahan ini makanya kemudian sering dibedakan, ada orang beriman atau ada orang Kristiani, tetapi hanya Kristen-Kristenan. Nah, itu. Jadi karena menikah terus memiliki keyakinan Kristiani, lalu tidak ada sentuhan Tuhan di dalam hidupnya. Jadi agama itu dianggap hanya sebagai baju, seperti itu ya. Baju itu kalau perlu dipakai, kalau tidak perlu tidak dipakai ya tidak apa-apa, seperti itu. Nah, ini yang saya sebut orang yang memiliki iman Kristiani tapi hatinya belum dijamah Tuhan ya. Atau kalau di lingkungan tertentu atau di istilah kerohanian kita, orang Kristiani tapi belum lahir baru. Karena kalau sudah lahir baru itu ciri-cirinya orang suka sekali kepada yang berbau Tuhan, saudara. Kepada yang berbau Tuhan itu orang suka sekali. Itu salah satu ciri orang yang sudah lahir baru dan hidupnya bertumbuh. Karena ada orang yang sudah lahir baru tapi tidak bertumbuh, ya bisa. Seperti itu. Nah, ini yang di sini dikatakan janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Nah, mari kita lihat fakta. Ayo, saudara memperhatikan di lingkungan saudara sudah. Kita masing-masing memiliki lingkungan kita. Ada orang yang memang membiasakan diri tidak suka ibadah. Ibadah itu terpaksa. Itu saudara ya. Makanya menjadi kewajiban dari penyelenggara ibadah supaya ibadah itu menjadi sesuatu yang menyenangkan, bukan keterpaksaan. Ya, makanya dalam gereja-gereja tertentu diciptakan ibadah itu khidmat sekali gitu. Itu ya supaya orang yang terbiasa beribadah dengan khidmat ya khusyuk khidmat gitu.
Tapi di lingkungan tertentu, di komunitas tertentu, ibadah itu dibuat supaya menyenangkan. Jadi meriah sedemikian rupa, pakai band gitu kan nggak salah. Itu alkitabiah saudara ya. Pakai musik lengkap seperti itu, tidak salah loh saudara. Ya, kita ini hanya kebiasaan saja. Ya, ada orang yang biasa dengan musik yang hanya dengan keyboard atau organ saja atau piano saja gitu. Tapi ada yang dengan musik lengkap seperti itu. Nah itu sebetulnya kebiasaan. Ya, hanya kalau sekarang ini mulai dari anak-anak muda dan sekarang sudah membudaya ibadah dengan musik lengkap itu sudah biasa dilakukan di banyak kalangan. Bahkan kami mengembangkan di sini beribadah juga diiringi dengan musik gamelan, saudara. Ya pernah kami adakan semacam itulah. Gitu. Jadi itu menyangkut kebiasaan, ya, menyangkut kebiasaan mengenai musik yang meriah atau yang tidak lengkap istilahnya dalam yang disebut band. Kalau band lengkap itu kan ada keyboard, ada bass, ada drum, ya. Tapi ada yang khusyuk dengan keyboard saja atau piano saja. Nah, itu yang penting orang senang melakukannya dan alkitabiah, tidak bertentangan dengan Alkitab. Nah, kalau itu dulu saya pernah mengalami itu. Jadi dalam ibadah di gereja, kami kaum muda itu sekakak saya, saudara ya, sekakak angkatan saya gitu. Itu membawa gitar enggak boleh. Jadi menyanyi di gereja dengan menyanyi bersama, lalu membawa gitar itu enggak boleh. Tidak boleh diiringi dengan gitar. Ya, yang boleh dipakai hanya orgel. Zaman dulu itu orgel yang masih harus dipompa itu, saudara. Seperti itu. Nah, itu sih pikiran kolot zaman dulu. Tapi kalau zaman sekarang kayaknya sudah tidak ada. Jadi artinya yang kita bicarakan di sini, beribadah itu harus dengan senang hati. Makanya dinyatakan bahwa musik pujian itu bagian dari ibadah. Nah, musik dan pujian ini kan secara luas, karena di kitab Mazmur juga dituliskan pujilah Tuhan dengan nyanyian-nyanyian baru. Makanya nyanyian baru yang alkitabiah, kalau menurut saya ada nyanyian-nyanyian yang kurang pas itu ada gitu ya. Tetapi ya kebanyakan nyanyian rohani itu diciptakan untuk memuliakan nama Tuhan gitulah. Hanya satu dua yang dirasa kurang pas itu ada pujian yang kurang pas gitu. Saya merasakan ya ada. Lain kali kita renungkan ya, ada pujian yang kurang pas itu. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Kalau saya melihat kenyataan, orang-orang yang tidak suka ibadah itu sekali lagi ya memang yang hatinya belum dijamah Tuhan tadi. Jadi orang dengan yang namanya berbau Tuhan itu tidak tertarik, saudara. Itu orang-orang semacam itu ibadah itu ya dengan keterpaksaan, apalagi ikut pertemuan keluarga atau pertemuan rumah tangga, kan ada sering persekutuan rumah tangga ya, atau komsel lah semacam itu disebut, kelompok tumbuh bersama, komsel, kelompok pemahaman Alkitab, Bible Kring atau apapun juga, tapi doa persekutuan kecil gitu, itu juga tidak tertarik. Pokoknya yang berbau Tuhan begitu itu dia orang Kristen, saudara, orang Kristen mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau mempersembahkan besar juga ya, tapi untuk pertemuan itu tidak tertarik. Nah, saya menengarai orang-orang yang semacam ini alasannya ada saja, kesibukan, pokoknya Tuhan itu bukan yang utama. Ibadah itu bukan yang utama, dikalahkan dengan kesibukan yang lain, apapun alasannya itu, saudara ya, belum mengutamakan Tuhan. Nah, orang-orang semacam ini yang saya menyebut orang-orang yang belum dijamah Tuhan, imannya masih, pertumbuhannya sedang dalam proses ya. Mungkin yang paling pas disebut seperti itu.
pertumbuhannya masih dalam proses. Karena kalau orang-orang yang sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan, apapun dikalahkan untuk Tuhan, iya kan? Apapun dikalahkan, misalnya buka toko, buka warung, buka usaha, atau kesibukan apapun, dikalahkan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu orang-orang yang sudah hatinya kepada Tuhan. Karena kita menyadari sekali lagi bahwa ikut Tuhan itu perlu sungguh-sungguh. Serius saya berkata, ikut Tuhan itu perlu keseriusan. Kalau ikut Tuhan tidak serius, bisa kehilangan keselamatan. Iya kan? Yang sudah mengikuti doa pagi dan doa malam ini, itu sudah kita nyatakan berkali-kali, dimulai dari kita belajar, dari mulai kitab Kejadian sampai sekarang di kitab 2 Raja-Raja itu. Nah itu kan secara suci menyatakan kepada kita bahwa ikut Tuhan itu harus serius, ikut Tuhan itu harus sungguh-sungguh, tidak bisa setengah-setengah, itu saudara. Nah sayangnya orang-orang yang membiasakan diri tidak ikut pertemuan-pertemuan ibadah ini, nah ini kemudian diberi kesempatan pada waktu pandemi, saudara. Nah pada waktu pandemi itu kemudian banyak pertemuan ibadah yang di streaming online. Nah sehingga orang punya alasan, aku tidak datang di rumah ibadah tapi aku mendengarkan secara online. Padahal tidak, secara online pun tidak. Itu saudara ya. Karena kan tidak bisa diabsen ya. Kami berusaha di sini sering menyatakan kalau saudara mengikuti secara online, masuk di kolom chatting, perlihatkan bahwa Anda ikut ini. Tapi ya ada saja yang tidak datang dan tidak absen di situ. Nah yang seperti itu kan ya sudah, memang hatinya belum dijamah Tuhan. Saya menyebut semacam itu. Karena sekali lagi minta maaf kalau soal hati ini yang tahu hanya Tuhan dan yang bersangkutan ya. Tuhan sama manusia yang bersangkutan. Tapi gejalanya atau tanda-tandanya sudah kelihatan bahwa orang tidak tertarik kepada pertemuan ibadah. Nah ini yang firman Tuhan mengingatkan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Nah, ini larangan. Lalu diikuti dengan perintah. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita harus menyadari bahwa akhir dunia ini semakin mendekat, setiap hari semakin mendekat. Yang disebut akhir dunia itu bisa, kalau orang Jawa Tengah menyebutnya kiamat, akhir zaman begitu. Akhir zaman secara makro dan akhir zaman secara mikro. Nah, gitu saudara ya. Akhir zaman secara makro itu dunia ini nanti akan berakhir. Firman Tuhan menyatakan bahwa dunia ini akan ada akhirnya nanti. Itu saudara, zaman akan berakhir. Tapi secara mikro, kalau orang sudah dipanggil Tuhan, itu berarti dunianya juga sudah berakhir. Dan kita tidak tahu kapan dipanggil Tuhan. Yang barusan kita alami, orang tua dari peserta yang aktif mengikuti doa pagi dan doa malam kita, dan bahkan yang bersangkutan juga sering menagih kepada saya kalau saya sampai absen gitu, Pak kok diganti toh Pak. Seperti itu. Jadi saya ikut merasa kehilangan itu ya. Orang tuanya Ibu Susi itu habis mendengarkan doa pagi kita. Doa pagi kita itu loh, ikut itu. Lalu konon mengambil sapu untuk membersihkan rumah seperti itu. Lalu jatuh, lalu ndak ada, sebentar kemudian ndak ada. Nah jadi orang itu kapan dipanggil Tuhan tidak tahu, saudara. Nah ini yang harus kita menyadari, diingatkan oleh firman Tuhan di sini bahwa marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah yang disebut hari Tuhan di situ itu akhir dari segala sesuatu. Hari Tuhan itu sering kalau kita membaca di seluruh isi kitab suci itu diartikan sebagai akhir zaman, hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Tapi walaupun Tuhan Yesus belum datang, kalau manusia dipanggil Tuhan, harinya sudah berakhir.
dan kita tidak tahu kapan akan dipanggil Tuhan. Gitu loh. Nah, sehingga saudara-saudara, maka sebagaimana saya jelaskan dari awal, nilai yang kita serap ya ayat ini. Nilai yang kita serap seluruh ayat ini harus kita ingat seluruhnya. Ibrani pasal 10 ayat 25. Makanya ini juga menjadi ayat hafalan saya, saudara ya. Ibrani pasal 10 ayat 25. Nilai yang kita serap, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Kita menyembah Tuhan lebih dahulu, memuji Tuhan lebih dahulu dengan berkata, kuduskan hati kami untuk kami datang dan menyembah. Lalu kita menaikkan doa syafaat kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Kami memuliakan nama-Mu Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Bapa yang kami kenal, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memuliakan, menghormati, meninggikan Engkau Bapa kami, sumber pertolongan kami. Terima kasih untuk Roh Kudus yang sudah Tuhan utus menjadi penolong kami ya Tuhan, sehingga kami dapat berdoa memuliakan nama-Mu. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapak, kami mengucap syukur untuk doa malam hari ini. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, untuk dapat kami teliti, kami cermati, dan menjadi berkat buat kami. Sekarang kami menyerahkan ya Tuhan, Tuhan yang menolong kami. Ampuni kami kalau kami senantiasa belum tertarik kepada pertemuan-pertemuan ibadah, hati kami belum terpaut kepada Tuhan dalam pertemuan-pertemuan ibadah dan masih dikalahkan oleh hal-hal lain dalam hidup kami ini. Oh Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, bahkan untuk kami semua
yang hatinya belum dijamah oleh Tuhan. Jamahlah kami Tuhan, dan beri kesadaran kepada kami supaya kami semakin menyadari bahwa pertemuan ibadah itu sangat penting di hadapan Tuhan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Berikan kepada kami kemampuan untuk semakin mendekat Tuhan dalam seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, dan kiranya oleh pimpinan Roh Kudus yang dominan kepada kami, firman Tuhan ini dapat kami hidupi dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Sekarang kami berdoa syafaat secara khusus untuk pekerjaan Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani, untuk orang-orang yang memuliakan Tuhan dan menghasilkan bagi prestasi dalam pekerjaan Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan yang menolong, memberi kemudahan, memberikan segala sarana yang dibutuhkan, dan memberikan situasi yang memudahkan untuk menghasilkan buah, yaitu orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang dibuat menjadi hidup benar di hadapan Tuhan oleh kuasa Tuhan sendiri melalui para hamba-hamba-Mu. Terima kasih. Kami juga berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami Tuhan, yang memberikan kesejahteraan, bahkan kota-kota di mana kami tinggal. Tuhan memberikan kesejahteraan, dijauhkan dari segala kerusuhan, tetapi Tuhan memberikan damai dan kota yang sejahtera, sehingga kami dapat hidup lebih nyaman, lebih dapat beribadah kepada Tuhan dengan leluasa dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak. Sekarang izinkan kami berdoa untuk nama-nama yang dalam minggu ini masih harus kami naikkan dalam doa, terutama mereka yang membutuhkan kesembuhan. Di antara nama-nama ini memang menghadapi pergumulan yang berat dalam soal penyakit. Ada yang sudah beberapa kali mengalami kemoterapi, ada yang menderita stroke, ada yang masih menyelesaikan terapi untuk menghilangkan batu ginjal, ada anak yang pertumbuhannya belum sesuai dengan yang diinginkan, ada yang sudah cukup usia, ada yang pembengkakan limpa, ada yang barusan masuk rumah sakit. Kami menyerahkan, kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasiah. Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswati, saudara kami Yohanes Sutarman, saudara kami Ananda Daviandra Sankara yang barusan masuk rumah sakit di Purwodadi, dan juga untuk anak Alek Giovanni Wibowo di Salatiga, untuk saudara kami Cahyani Bagiowati dan Siti Rondiah di Semarang, untuk saudara kami Tumbur Paruhum Nainggolan di Kudus. Kami menyerahkan Tuhan yang memberikan kesembuhan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon. Dan juga pergumulan selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Yohana Asri Sabtorini di Kediri dan saudara kami Warsiti di Purwodadi. Kami menyerahkan Tuhan yang menjawab doa, memberikan terobosan baru, keberhasilan, sehingga pertolongan Tuhan nyata buat kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur setiap hari kami boleh menyelesaikan pekerjaan kami dari Tuhan, baik pekerjaan keseharian dalam mendampingi keluarga, pekerjaan di kantor, pekerjaan di usaha, pekerjaan menekuni keahlian kami dalam mata pencaharian kami masing-masing, bahkan pekerjaan pelayanan kepada Tuhan baik onsite maupun online. Kami menyerahkan semuanya Tuhan yang memimpin, sehingga kami dapat menyelesaikannya lebih sempurna lagi menuju kepada kesempurnaan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami mengucap syukur untuk setiap hari dengan ini Tuhan memberikan kepada kami dapat semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, percaya diri bersama Tuhan, antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara-saudara sekalian. Dan sekali lagi kami terus memberitahukan bahwa acara doa malam ini diadakan setiap hari jam 6 sore atau jam 18 waktu Indonesia Barat, hari Senin sampai Sabtu saudara. Dan juga ada doa pagi setiap jam 5
pagi. Kami berterima kasih kepada semua yang sudah mendukung dengan dukungan apapun juga, dan kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa bersama dengan mengikuti bersama, juga like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain di seputaran Anda, beritahukan bahwa ada program doa pagi maupun doa malam ini, sehingga lebih banyak lagi yang mengikuti, lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.